Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Mataram Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ines Natasha absen 13, Karin Angelin Kawani absen 16, Naila Syakira absen 24, Safira Wina Abdillah absen 29, Talita Adelia absen 31, dan Zidan Ibnu Hidayat absen 36. Sebelum kita masuk ke aspek sistem pemerintahan, sosial budaya, dan juga ekonomi, kita bakal bahas nih latar belakang kerajaan Mataram Islam. Jadi pada mulanya itu, Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya kepada Ki Gede Pemanahan. Jadi pada tahun 1584, Ki Gede Pemanahan itu meninggal dan kekuasaannya itu dilanjutkan oleh anaknya yaitu yang bernama Sutawijaya atau Panembahan Senapati, yaitu adalah sosok yang gagah, berani, dan mahir dalam hal berperang, sehingga ia diberi gelar Senapati Ing Alaga atau Panglima Perang oleh Sultan Adiwijaya. Senapati yang saat itu memimpin wilayah Mataram dan melihat pemerintahan pusat atau kerajaan Pajang melemah, ia berniat untuk memerdekakan diri dan berpisah dari kerajaan Pajang. Nah, berpisah dan memperluas wilayah Mataram ini menciptakan konflik antara Senopati dan para pemimpin kerajaan Pajang. Tapi akhirnya perselisihan ini dibenarkan oleh Senopati. Nah, Pangeran Benawa selaku ahli waris kerajaan Pajang menyerahkan tata kekuasaan kerajaan Pajang kepada Senopati. Sejak saat itu, Senopati mendapati gelar Panembahan dan ia berhasil membangun Kesultanan Mataram pada tahun 1586. Nah, untuk sistem kerajaan yang diterapkan oleh Kerajaan Mataram, ia adalah sistem Dewa Raja, di mana Sultan atau Raja memiliki perintah yang mutlak dan memiliki kekuasaan tertinggi di sistem pemerintahan. Nah, saking tingginya nih, Sang Sultan selalu digambarkan mempunyai sifat keramat, kebijaksanaan, sekaligus kewibawaan yang selalu tercampur padu dalam jiwa Sang Sultan. Nah, saat penambahan Senapati ini memimpin Mataram, ia membagi struktur pemerintahan menjadi beberapa bagian. Mereka ditugaskan untuk membantu Sang Sultan dalam pelancaran struktur kepemerintahan. Nah, yang pertama adalah kaum priai. Nah, dia ini seperti menjadi penghubung antara raja dan rakyat. Nah, kalau di Indonesia itu seperti DPR gitulah. Nah, yang kedua adalah Kusumadayu. Nah, ini gelar Panglima Perang Kerajaan Mataram. Nah, yang ketiga Yuda Negara, serta Sastra Negara atau pejabat administrasi. Selanjutnya ada nama raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Ia merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan. Ia juga merupakan Raja Kesultanan Mataram pertama dan diangkat sebagai penguasa baru Mataram oleh Sultan Hadiwijaya. Tujuannya untuk memerdekakan Kadipaten Mataram dari Kesultanan Pajang. Yang kedua ada Mas Jolang atau Seda Ing Krapyak pada tahun 1602 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang merupakan pewaris kedua dari kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi peperangan. Peperangan karena penaklukan wilayah ataupun karena mempertahankan wilayah. Mas Jolang wafat di desa Krapyak dan dimakamkan di makam Pasar Gede di bawah makam ayahnya. Yang ketiga ada Mas Rangsang atau Panembahan Hanyakarakusuma atau Sultan Agung Senopati pada tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan. Ia terkenal sebagai Sultan yang anti Belanda, sehingga pada masa kepemimpinannya, ia mengadakan 2 kali penyerangan ke Batavia, namun gagal. Tetapi kegagalan ini membuatnya memperketat pengamanan di daerah-daerah perbatasan. Yang keempat ada Amangkurat I pada tahun 1646 sampai 1676 Masehi. Pada masa inilah kerajaan Mataram Islam terpecah. Ini karena Sultan Amangkurat I menjadi teman dari VOC. Sultan Amangkurat I meninggal dan dimakamkan di Telaga Wangi, Tegal.
Sebelum meninggal, ia juga sempat mengangkat Sunan Mataram Atua Amangkurat II sebagai penerusnya. Yang kelima ada Amangkurat II atau Sunan Amral pada tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dan raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Yang keenam ada Sunan Mas atau Amangkurat III pada tahun 1703 Masehi. Yang ketujuh ada Pangeran Puger atau Pakubuwono I pada tahun 1703-1719 Masehi. Yang ke-8 ada Sunan Prabu atau Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1727 Masehi. Yang ke-9 ada Pakubuwono II pada tahun 1727 sampai 1749 Masehi. Yang ke-10 ada Pakubuwono pada 1749 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan sosial budaya kerajaan Mataram Islam. Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, Sultan Agung itu melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Kerawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintahan juga memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau yang bisa disebut dengan lungguh, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Nah, pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang seperti seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Nah, ada beberapa nih kebudayaan yang lahir pada era Kesultanan Mataram Islam dan masih bertahan hingga kini. Yang pertama ada tradisi gerebek. Tradisi gerebek ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan diadakan 3 kali dalam setahun berdasarkan momen penanggalan Islam. Momen penanggalan Islam itu bertepatan dengan hari besar agama Islam. Tradisi ini juga identik dengan keberadaan gunungan. Gunungan itu makanan dalam jumlah besar dari berbagai hasil bumi yang nanti dibagikan kepada masyarakat. Tradisi gerebek itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gerebek Syawal. Tradisi yang ada di Yogyakarta memang nggak lepas nih dari pengaruh Islam, seperti gerebek Syawal yang diadakan untuk menghormati bulan puasa, hari raya Idul Fitri, dan malam Lailatul Qadar. Di antara gerebek lainnya, gerebek pada bulan Syawal, keraton mengeluarkan gunungan yang paling besar, yaitu Gunungan Kakung. Bentuknya menyerupai gunung sesungguhnya. Adapun kerangkanya terbuat dari bambu berbentuk rucut dan seluruh sisinya itu dihiasi makanan yang disusun secara bertingkat. Selain ada gerebek Syawal, ada juga gerebek Maulud. Nah, gerebek Maulud ini biasanya diadain setiap tanggal 12 pada bulan Maulud atau Rabiul Awal, yang merupakan upacara untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekaten atau acara pasar malam yang terkenal itu salah satu rangkaian dari acaranya gerebek Maulud. Gerebek Maulud ini dilanjutkan dengan dibunyikannya 2 perangkat gamelan sekaten mirip keraton selama 7 hari. Acara puncaknya itu adalah pembacaan risalah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh penghulu keraton. Yang ketiga ada gerebek besar. Gerebek besar ini biasanya diadain pada hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah sebagai penghormatan kepada bulan besar Zulhijjah. Itu aja kalau misalnya gerebek. Jadi gerebek ada 3 ya. Selanjutnya yaitu kejawen. Kejawen adalah suatu keyakinan dan konsep-konsep Hindu-Buddha yang cenderung ke arah mistik yang tercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam. Sebenarnya agama Islam datang ke Indonesia dengan bentuk aslinya, tetapi dakwahnya perlahan-lahan berubah karena dipadukan dengan budaya-budaya lain. Penganut kejawen sendiri lebih menganggap kejawen sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku, sesuai dengan ajaran utama mereka, yaitu membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Lalu, kejawen ini memiliki beberapa tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang walau hanya dianggap sebagai kebiasaan masyarakat Jawa. Yang pertama yaitu nyadran, yaitu suatu upacara yang dilakukan sebelum bulan puasa. Kegiatannya berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Yang kedua yaitu tedak siten. Dia ini merupakan ritual yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan seorang anak agar dapat menjalani kehidupan yang baik dan tumbuh mandiri. Kegiatannya berupa prosesi menapakkan kaki di atas jadah 7 warna, prosesi naik tangga, hingga kurungan ayam untuk memprediksi masa depan anak ini. Yang ketiga yaitu wetonan yang merupakan peringatan hari kelahiran yang dilaksanakan sesuai dengan penunjukan waktu dalam penanggalan kalender Jawa.
Terakhir yaitu sekaten. Sekaten merupakan tradisi turun-temurun dari sekitar abad ke-15 yang berasal dari Kerajaan Demak. Sekaten muncul karena gagasan Sunan Kalijaga untuk menyiarkan agama Islam. Sunan Kalijaga ini memadukan kesukaan masyarakat Jawa akan perayaan dengan hari penting di Islam, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad. Sekaten dimulai dengan mengadakan pasar malam selama 1-2 minggu sebelum acara tradisionalnya dilaksanakan. Nantinya akan ada 2 set gamelan yang dimainkan selama 7 hari sampai tanggal 11 Mulut. Besoknya atau tanggal 12 Mulut akan ada grebek mulutan, dan 2 hari sebelum grebek mulutan ini, upacara numplak wajik, yaitu permainan lagu dengan memakai kentongan, akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peninggalan kerajaan Mataram Islam yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama adalah Masjid Agung Negara. Masjid Agung ini terletak di sekitar alun-alun Keraton Surakarta. Dilihat dari sumber sejarah yang ada, masjid besar ini dibangun pada tahun 1763 sampai dengan 1768. Cukup lama, dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Skema biru menjadi tema utama dari ciri khas masjid ini. Masjid ini masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua ada Makam Imogiri. Kompleks pemakaman ini letaknya di Pasar Kota Gede. Makam ini dianggap suci karena merupakan makam para raja. Untuk sekarang makam ini masih digunakan, tetapi hanya sebagai tempat wisata di daerah Bantul, Yogyakarta. Yang ketiga ada Pasar Legi Kota Gede. Pasar ini berfungsi layaknya pasar pada umumnya. Bahkan pasar yang masih dipakai sampai saat ini pun juga dipakai saat Raja Panembahan Senapati masih menjabat. Pasar Legi berlokasi di Jalan Mentawai Raya, Purbayan, Kota Gede. Nama Legi berasal dari kalender Jawa yang memuat pahing, pon, wage, kliwon, dan legi. Setiap legi, Pasar Kota Gede mencapai puncak keramaiannya sampai menutupi bahu jalan pasar dan mempersempit ruas jalan di sekitarnya. Peninggalan selanjutnya adalah meriam. Jadi ada 2 meriam yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam, yaitu meriam Syuhbrata dan meriam Segarawana. Nah, meriam ini menjadi saksi bisu perjanjian Belanda dengan Sultan Agung yang bekerja sama di bidang militer. Nah, saat ini meriam ini sudah tidak lagi digunakan. Selanjutnya ada Masjid Jami Pakuncen. Nah, masjid ini juga merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam selain Masjid Agung Negara. Nah, Masjid Jami Pakuncen ini didirikan oleh Raja Amangkurat I dan masih sering digunakan sampai sekarang. Selanjutnya ada pertapaan. Dahulu Ki Ageng Pamenahan sering bertapa di sini. Dan sampai sekarang tempat ini masih digunakan untuk menjadi tempat bertapa atau tempat menepi. Di sini banyak orang yang berikhtiar yang bertujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, selain itu ada juga peninggalan lain kerajaan Mataram Islam, yaitu Sastra Gending yang merupakan karya Sultan Agung, Tahun Saka, Kerajinan Perak, Batu Datar, dan Kalang Obong. Yang terakhir, kita sampai ke kesimpulan dari materi ini. Kita telah mempelajari latar belakang Mataram Islam yang dulunya merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya kepada Ki Gede Pamanahan dan berdiri sebagai pengganti Kerajaan Pajang. Dari segi pelaksanaan pemerintahannya, Kerajaan Mataram Islam menggunakan sistem Dewa Raja, yang dimana Raja mempunyai perintah yang mutlak dan ia dibantu oleh kaum priai, panglima perang, perwira rendahan, serta pejabat administrasi dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, kita dapat pula mengetahui peninggalan-peninggalan kerajaan ini yang bertahan hingga sekarang, seperti budaya grebek, tradisi kejawen, dan sekaten. Juga peninggalan dengan bukti fisik seperti Masjid Agung Negara, Makam Imogiri, Pasar Legi Kota Gede, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.